Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Mary Pangga Putra Anwar dari Universitas Negeri Yogyakarta, Prodi Pendidikan Ekonomi. Hari ini aku akan mengulas tentang Content Evaluation and Customer Support Pattern Analysis. Saya sebagai peserta magang internship dari VA atau Virtual Assistants. Nah, saya adalah mahasiswa pendidikan ekonomi UNY yang memiliki minat besar pada isu-isu ekonomi modern, mulai dari pembangunan ekonomi, pasar digital, hingga kebijakan fiskal dan moneter. Terbiasa melakukan analisis data sederhana, membaca tren ekonomi, serta mengaitkannya dengan fenomena yang terjadi saat ini. Experience saya yang pertama itu Rati Foto sebagai fotografer. Ini usaha saya yang saya kembangkan bersama ayah saya, dimulai dari tahun 2018 hingga sekarang. Kemudian saya magang di CVSV Cargo sebagai admin, yaitu mencatat eh, pengiriman dari Jepang ke Indonesia. Kemudian di CV Mandiri Jaya magang juga sebagai admin. Nah, itu melakukan pencatatan dalam bidang usaha eh, latihan setir mobil. Nah, pada yang challenge pertama dengan caption awal, kalau semuanya kita mempunyai program baru nih namanya Affiliate Sponsorship Challenge. Di program ini kamu bisa dapat hadiah menarik kayak laptop, HP, uang tunai, dan masih banyak lagi. Caranya gampang banget, kamu tinggal daftar terus ngajak orang lain buat ikut juga. Pokoknya ini cocok banget buat kamu yang mau dapat penghasilan tambahan atau yang suka tantangan. Jangan sampai ketinggalan ya, program ini cuma sampai Juli. Hashtag affiliate program, hashtag cuan challenge, hashtag program baru. Nah, dari caption awal ini, menurut saya itu eh, kurang. Jadi ada sekitar 5 rekomendasi perbaikan dari saya. Yang pertama itu kurang attention atau pembukaannya itu kurang kuat. Di mana caption dibuka dengan kalimat "Halo semuanya". Nah, hal ini terlalu umum, di mana pada media sosial itu orang-orang itu terbiasa dengan scrolling dengan cepat. Jadi kalimat pembuka itu harus memancing rasa penasaran atau memberikan angka atau value yang besar. Nah, jika hal ini diabaikan, maka caption tersebut tidak cukup menonjol dan berisiko dilewati oleh audiens atau user. Jadi, mungkin pada pembuka kalimat pembuka pertamanya itu mungkin bisa diganti. Yang kedua, interest, yaitu hadiah tidak terstruktur dengan baik. Nah, meskipun hadiah utamanya sudah disebutkan, seperti laptop, HP, uang tunai, dan lain-lain, namun ditulis dengan kalimat panjang. Nah, hal ini yang mengakibatkan hadiah utama itu kurang ter-highlight dengan baik. Kemudian tidak terdapat poin-poin atau emoji khusus yang memudahkan audiens atau user untuk menangkap jenis hadiah. Nah, alhasil informasi yang terlihat itu menumpuk dan kurang menarik untuk dibaca cepat. Nah, kalau seperti pada contoh ini kan ditulis secara kalimat. Jadi affiliate contest challenge program ini kamu bisa dapat hadiah menarik kayak laptop, HP, uang tunai, sehingga ini kurang ter-highlight dengan baik. Hadiah-hadiah ini kurang ter-highlight dengan baik. Oke, kemudian yang ketiga desire, yaitu manfaat utama yang tidak ditonjolkan. Nah, seperti interest tadi. Nah, dengan nilai total hadiah besar, total 150 juta, itu tidak disebutkan di caption. Padahal hal inilah yang menjadikan daya tarik utama. Nah, kemudian pada manfaat tambahan penghasilan sudah disebutkan, namun masih umum sehingga kurangnya dorongan emosional. Misal seperti kesempatan jalan-jalan gratis ke Jepang, dapatkan gadget terbaru, dan lain-lain. Nah, hal inilah yang membuat audiens atau user itu tidak langsung merasa seperti, wah, aku harus ikut sih, ini kesempatan yang bagus. Jadi kurang mendapatkan manfaat utama itu nggak ditonjolkan sehingga users itu merasa eh, kurang. Nah, kemudian yang keempat itu action atau call to action atau CTA. Nah, pada bagian CTA ini juga lemah karena pada kalimat jangan sampai ketinggalan ya. Nah, itu belum merujuk pada link pendaftaran program sehingga audiens bingung mau mendaftar kemana. Kemudian belum menonjolkan urgensi dengan tanggal spesifik. Jadi pada caption ini kurangnya informasi mengenai tanggal karena tanggal memang sudah disebutkan di pamflet, tapi di caption itu belum. Nah, ini seperti ini.
tidak ada CTA atau call to action. CTA-nya ada tapi masih lemah, jadi belum bersifat kayak mengajak gitu. Kemudian yang kelima struktur. Nah, pada bagian informasi masih bercampur menjadi satu paragraf panjang seperti yang aku jelasin tadi. Seperti ini caption awalnya masih menjadi satu paragraf panjang. Nah, hal ini membuat tidak ter-highlight. Nah, program barunya ini tidak ter-highlight soalnya program baru inilah yang harusnya program baru inilah yang harusnya ter-highlight dengan baik. Nah, kemudian tidak ada urutan yang jelas apa itu programnya, cara ikutnya, hadiah, dan ajakan. Kemudian hadiahnya juga tadi masih belum ter-highlight dengan baik, masih menjadi satu paragraf yang panjang. Nah, rekomendasi perbaikan caption dari saya yaitu seperti ini, ada eh, program-program judul programnya itu ter-highlight dengan baik. Kemudian ada ajakan ikuti Affiliate Quartership Challenge dari Rakamin. Kemudian diikuti dengan hadiah utama 150 juta dan hadiah total sampai 150 juta, kemudian di highlight setiap hadiahnya. Nah, seperti iPhone 16s Plus, MacBook M3, kemudian tiket liburan ke Jepang, dan uang tunai, dan banyak lagi. Dan ditambah dengan emoji-emoji seperti emoji handphone, emoji laptop, emoji pesawat dan bendera Jepang, emoji api. Kemudian diikuti dengan cara mendaftarnya. Nah, pada sebelumnya kan cara pendaftarannya masih belum ada pada caption. Kemudian saya tambahkan cara mengikuti Affiliate Partnership Challenge ini dengan pertama menyertakan link seperti daftar di Bitly gabung affiliate PBI. Terus kemudian yang kedua ajak tim kamu dan capai target penjualan. Kemudian aku juga menambahkan periode dari tanggal 23 Mei sampai 5 Juli 2025 sebagai tanggal periodenya. Nah, kemudian ada kalimat city CTA call to action. Nah, seperti yuk jangan jangan tunggu lagi, gabung sekarang dan jadi pemenangnya. Seperti itu. Kemudian aku mau membahas yang challenge kedua ini mengenai data customer support data dari tanggal 24 sampai tanggal 27. Menurut analisis saya, yang pertama pengelompokan pertanyaan berdasarkan kategori. Saya membagi menjadi kategori dengan sub-sub kategori seperti ini. Nah, dari hasil pengelompokan menurutkan kategori, dominan adalah mekanisme program dan jadwal program dengan masing-masing tiga penanya seperti ini yang ter-highlight ini tiga, tiga soalnya dengan tiga penanya. Nah, kemudian aku mengelompokkan pertanyaan dari per channel yang digunakan, channel yang digunakan, channel yang digunakan yaitu WhatsApp, Instagram, kemudian email, web chat. Nah, dari hasil pengelompokan, yaitu dominan WhatsApp yang digunakan peserta untuk menanya, sebanyak 5 user yang bertanya. Kemudian yang ketiga, berdasarkan waktu pertanyaan masuk, eh, nah dari hasil ini menunjukkan bahwa distribusinya itu merata dan tidak menumpuk di hari tertentu. Nah, jam pertanyaan yang cukup bervariasi, tetapi pagi pada pukul 8 sampai setengah 11 dan sore pada pukul 1 sampai pukul 5 itu cukup banyak muncul. Tapi dari eh, harian tidak menumpuk dalam satu hari, jadi distribusinya merata. Kemudian pertanyaan berulang atau mirip. Nah, yaitu pertanyaan mengenai mekanisme program, cara ikut, apakah boleh tim campur kota, bisa ikut sendiri. Jadi peserta itu masih bingung teknis pendaftarannya. Kemudian jadwal program seperti pengumuman pemenang, deadline, kapan training. Nah, itu jadwal tidak jelas di caption. Jadi hal ini memungkinkan peserta itu sulit menemukan link pendaftaran.
Yang keempat, insight, yaitu mayoritas pertanyaan muncul di channel WhatsApp. Hal ini memungkinkan audiens atau user atau peserta itu lebih nyaman bertanya lewat channel WhatsApp dibandingkan channel lain. Nah, topik yang paling banyak ditanyakan adalah mekanisme program dan jadwal program. Artinya, bagian ini belum tersampaikan dengan jelas di caption atau publikasi. Yang ketiga, peserta ini masih kesulitan menemukan link pendaftaran. Nah, menunjukkan bahwa CTA atau link itu kurang terlihat atau tersusun rapi. Yang kelima, saya ada rekomendasi perbaikan komunikasi. Yang pertama, memperbelah CTA di caption atau poster dapat menggunakan kalimat langsung seperti klik link di bio atau WA. Nah, ini untuk daftar affiliate challenge atau langsung sertakan linknya di caption juga boleh. Yang kedua, menambahkan jadwal penting langsung di caption atau poster. Jadi seperti deadline, pengumuman, jadwal training. Jadi agar peserta itu tidak perlu menanyakan ulang. Jadi semua info tentang jadwal penting itu tersedia langsung di caption. Kemudian yang ketiga, membuat fax singkat. Jadi misal di landing page atau grup WhatsApp, yaitu berisi cara daftar, aturan tim, biaya, hadiah, benefit lain. Itu sebagai VA harus membuat fax singkat. Jadi sebelum peserta itu bertanya kepada kita, itu peserta itu sudah membaca fax terlebih dahulu, yaitu fax singkat. Kemudian yang selanjutnya, menggunakan visual cue atau emoji atau point list yang seperti udah aku jelasin tadi. Hal itu untuk menonjolkan info penting seperti link pendaftaran, deadline, dan hadiah-hadiahnya. Nah, mungkin cukup segitu presentasi dari aku. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.